Sampurasun Rebahaners di Menawai Ayana Kumaha Damang, yang artinya halo Rebahaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Sebuah film jadul yang boleh jadi sebagian besar dari teman-teman milenial belum pernah menonton film ini, berjudul Gundala Putra Petir tahun 1981. Mungkin ini adalah salah satu film paling berkesan bagi saya pribadi selain filmnya Susana, karena bagaimana tidak, di tahun segitu sudah ada film superhero dengan kekuatan petir dan adegan-adegan yang luar biasa. Mungkin di zaman ini terkesan ketinggalan zaman, tapi di masanya adegan-adegan di film ini sangat luar biasa dan butuh effort lebih untuk bisa melakukan itu semua. Yowis, tanpa banyak bercakap langsung saja pasang handsfree, simetriskan poster bahan kencang dan celana pacar kalau ada. Selamat menonton dan cekicro. Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang pemancing yang mendapatkan satu kantong plastik di pinggir pantai, di mana dia ternyata bukanlah seorang pemancing, melainkan adalah seorang kriminal yang bertugas untuk mengambil plastik berisi narkoba. Pria itu melakukan transaksi dengan dua orang sindikat narkoba, kita panggil saja Gazam dan Yuli, yang karena mereka tidak ingin rugi, si pria itu pun diledakkan ketika sudah berjalan pergi dari sana. Pindahkan ke dalam bagasi. Baik. Kisah akan berfokus pada seorang insinyur bernama Sancaka atau biasa dipanggil Sancoko. Ini orangnya yang kebetulan sedang berada di laboratorium kampus melakukan penelitian untuk menemukan serum anti petir, yang serum itu sendiri dia suntikan pada tubuhnya lalu masuk ke dalam ruangan khusus untuk menguji apakah serum itu berhasil atau tidak. Setelah percobaannya gagal, Sancaka yang sudah mengantuk pun tidur di laboratorium tanpa ingat bahwa hari ini Minarti, kekasihnya, sedang merayakan ulang tahun dan sangat mengharapkan kedatangannya. Jaga emosimu, mungkin dia sedang sibuk. Minarti yang kesal pun mendatangi lab tempat Sancaka bekerja, dan benar saja dia baru hudang molor gara-gara Sancoko yang kurang perhatian dan jarang mengajaknya pacaran. Minarti pun minta putus malam itu juga, yang membuat Sancoko pasrah tanpa berbuat apa-apa. Aku lupa, Min, bahwa hari ini ulang tahunmu. Kita putus. Minarti! Min! Tak lama setelah Minarti pergi, Sancoko yang sudah selesai dengan pekerjaan pun beranjak untuk pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Yang di tengah jalan itulah terdengar ada suara halilintar, tapi bukan Atta, yang ketika Sancoko terus berjalan, tiba-tiba perkenalkan, beliau bukanlah manusia silver, melainkan dewa petir yang telah membawa Sancoko ke alam kaca dan plastik bening ini. Beliau mengatakan bahwa dalam tubuhmu telah mengalir kekuatan, dalam jiwamu tertanam kesucian, nalurimu hanya mengenal kebenaran, dari matamu terpancar keadilan, kejujuran hatimu membuai sinar kasih sayang. Sancoko, kuangkat kau menjadi anakku, anak dewa petir yang akan menghukum seluruh kebatilan yang ada di muka bumi ini. Walah! Namamu Gundala. Kau kuangkat sebagai putra Gundala Putra Petir. Tak hanya mendapat kostum Gundala dengan telinga bulu dan celana dalam di luar, Sancoko atau Sancaka diberikan kalung untuk dirinya bisa melakukan henshin atau transformasi menjadi Gundala kapan saja dan di mana saja, yang mana dengan kostum itu Gundala bisa mengeluarkan petir dari dalam telapak tangannya dan berlari secepat kilat untuk mengejar ketertinggalan dan menghindar dari kenyataan. Akan saya jalankan semua tugas dari Papa.
Keesokannya di kampus, Sancoko terlihat sedang bersama Agus rekannya dan seorang profesor yang mengajar di universitas ini. Profesor membicarakan tentang penelitian beliau yang sedang bereksperimen untuk menemukan serum anti morfin atau anti narkoba yang bisa menyembuhkan orang-orang yang kecanduan narkoba, di mana Agus merasa kesal atau kecewa kepada profesor yang hanya memperhatikan Sancoko dan membahas segala sesuatu hanya kepadanya. Siang, Bro. Siang. Ini bahkan menjadi masalah dunia. Atas permintaan profesor, Sancoko pun pergi ke rumah sakit jiwa untuk melakukan observasi mengenai dampak dari kecanduan narkoba yang ternyata sudah banyak memakan korban dan merusak generasi muda di bangsa ini. Dalam penambahan jumlah penderita pecandu obat bius, apa yang mereka lakukan adalah racun bagi dirinya. Ya. Om, bagi buatnya dong. Udah lama nih. Saat sedang pulang itulah Sancoko melihat ada dua tukang todong yang sedang melakukan kejahatannya dengan cukup terbuka dan terang-terangan di depan publik, di mana dua penjahat itu menyandra salah satu anak dan membawanya ke basement gedung. Dan ya, muncullah Sancoko yang sudah berubah menjadi gundala. Dia menghajar kedua penjahat itu hingga pingsan dan menghampiri si bocah untuk memperkenalkan dirinya sebagai om-om bernama Gundala. Om siapa sih? Panggil saja Om Gundala. Jatah. Rasain dia. Ya. Kenapa nih? Rasa. Beberapa waktu berlalu, Sancoko yang cerdas berhasil membantu profesor menyempurnakan serum anti morfin, di mana penemuannya itu langsung menjadi headline news dan mendapat sorotan dari berbagai pihak. Dia bernama Gazul, seorang bos sindikat narkoba yang tentu saja merasa terganggu dengan adanya berita mengenai penemuan ini, di mana beliau menyuruh Gazam, Yuli, dan beberapa anak buahnya untuk menebar teror kepada masyarakat, sekaligus menculik profesor dan Sancoko untuk menggunakan otak jenius mereka agar mau bekerja sama dalam memperluas bisnis narkobanya tersebut. Rencana kita bisa berantakan. Lakukan teror dan perampokan-perampokan. Ya. Kemudian culik Sancoko dan Profesor Sailan. Aku akan coba menggunakan otaknya. Dan tak disangka Agus rupanya telah berkhianat dengan bekerja sama untuk memberikan informasi mengenai Profesor dan Sancoko, yang hal ini dia lakukan karena kecewa kepada mereka berdua yang tidak pernah memperdulikannya. Ini sebagai tanda kerjasama kita. Tak menunggu waktu lama, para anak buah Gajul pun segera merampok bank internasional untuk mendebar teror, yang kebetulan di situ ada Sancoko, sehingga dengan cepat dia pun melakukan hensin dan berubah menjadi Gundala. Sambil rebahan santai di atas mobil jeep tukang culik, Sancoko pun mengikuti kemana para penjahat ini pergi, yang di situ dia menunjukkan kehebatannya sebagai Gundala ketika bisa menghindari peluru dengan cara jujuralitan dan menghajar Gazam beserta anak buahnya hingga babak belur. Kenapa? Sakit kepala, Bung. Setelah berhasil mendapatkan kembali kantong uangnya, Sancoko menitipkannya kepada beberapa bocah kecil supaya mau memberikan uang tersebut kepada pihak bank dan polisi, yang hal ini sebenarnya cukup beresiko sekali karena ditakutkan bocah-bocah ini malah mengambil uangnya akibat goncangan ekonomi yang bisa saja sedang menimpa keluarga mereka. Dari mana dapat kantong uang ini? Dapat nemu di jalan Om. Bukan Dodi Om, tapi Malam harinya, Sancoko didatangi oleh Yuli yang mengaku sebagai wartawan dari majalah Sobek, yang mana saat Sancoko mengizinkannya untuk masuk, tiba-tiba muncul anak buahnya yang langsung menculik Sancoko dari sana. Untuk mempertanggungjawabkan penemuan keparat itu kepada bos kami. Bawa mobil.
Tiba di markas Gajul, Sancoko diinterogasi supaya mau memberikan rumus serum antimorfinnya, tetapi karena dia menolak, Yuli pun terpaksa menyetrumnya hingga pingsan. Saat akan dimasukkan ke dalam sel itulah, Yuli sempat mengambil kalung milik Sancoko, tetapi karena tidak menarik, dia pun mengembalikan kalung tersebut kepadanya. Dan ya, Sancoko berubah menjadi Gundala dan langsung menggunakan petir lasannya untuk melelehkan jeruji besi, di mana dia mengikuti Yuli dan anak buahnya yang berencana untuk menculik Profesor di rumahnya. Tiba di sana, Yuli dan Agus terlihat sedang mendesak Profesor untuk memberitahukan apa rumus antimorfinnya, tetapi karena sama seperti Sancoko yang menolak memberikannya, Yuli terpaksa menculik si Profesor untuk dibawa ke markas, tapi tiba-tiba... Bram. Peter, bangun. Salam perkenalan dariku, Nona Manis. Kenapa, Pak? Setelah berhasil menggagalkan aksi penculikan Profesor, Sancoko segera kembali ke sel dan mengelas kembali jeruji besinya, sehingga mereka semua tidak curiga jika orang yang sudah mengagalkan penculikan barusan adalah dirinya. Gazam dan Yuli pun melaporkan kepada Gajul bahwa ada seseorang yang sudah ikut campur dengan urusan mereka, di mana orang tersebut memakai kostum hitam dengan sempak merah dan telinga terbuat dari kemoceng, namun kekuatannya sangat luar biasa dengan kecepatan secepat kilat, sehingga hal itu membuat Gazul menjadi risau tentang siapakah orang tersebut. Bawa insinyur itu kemari. Mati dalam sumur beracun ini. Untuk pertama kalinya, Sancoko bisa bertemu secara langsung dengan Gazul, di mana dia meminta Sancoko untuk bekerja sama menggunakan kejeniusan otaknya menciptakan sebuah serum sintetis supaya orang-orang kecanduan narkoba, yang pada intinya Gazul ingin merusak generasi bangsa, memusnahkan orang-orang bodoh dan miskin, karena baginya mereka hanyalah sampah tak berguna yang tidak ada faedahnya hidup di muka bumi ini. Dalam tahun 2000, seluruh dunia akan ketagihan morfin. Anda sebenarnya sedang melampiaskan dendam secara membabi buta. Stop! Stop! Bukan tanpa alasan, Gazul rupanya menderita cacat pada tangannya, yang mana hal itu diakibatkan oleh radiasi atom ketika dirinya masih dalam kandungan. Pada tahun 1945, ibunya Gazul pergi ke Nagasaki, Jepang, yang secara kebetulan menjadi salah satu korban bom Hiroshima dan Nagasaki yang membuat kedua orang tuanya tewas di sana. Dan itulah alasan kenapa dia sangat membenci umat manusia. Orang-orang panis seperti kau yang telah merenggut berjuta-juta nyawa manusia. Sementara itu, Profesor terlihat sedang melaporkan kejadian penculikan semalam kepada pihak kepolisian, namun karena tidak ditemukannya bukti dan kejahatan, Profesor pun disuruh untuk pulang tanpa mendapat bantuan dari beliau-beliau terhormat ini. Esokan paginya, Profesor kedatangan seorang kurir ekspedisi yang mengatakan bahwa ada sebuah kiriman televisi 72 inch, yang hal itu cukup membuat beliau bingung karena tidak pernah memesan apapun. Profesor mengira jika televisi tersebut dipesan oleh istrinya melalui Shopee atau Tokopedia, sehingga beliau menerima pesanan tersebut dan mempersilahkan kurir untuk masuk ke dalam rumah. Tetapi Kok TV-nya dibawa balik lagi? Kenapa? Tidak jadi, Pak. Terima kasih, Pak. Mari, Pak. singkat cerita, Profesor dan Sancoko pun berkumpul dengan Gazul yang masih tetap kekeh untuk meminta mereka berdua bekerja sama. Yang kali ini Gazul sudah memiliki kelemahan Sancoko, yakni Minarti yang sedang diikat tepat di balik kaca. Minarti! Bawa. Ayo dong. Ketika mereka berdua dimasukkan kembali ke dalam kurungan, saat itulah Sancoko melakukan henshin dan berubah menjadi Gundala, mengelas pintu kurungan dan menghajar semua penjaga untuk menyelamatkan Minarti.
Entah di mana. Biar saja, ayo. Setelah berhasil membebaskan Profesor, Sancoko segera membawa beliau untuk pergi dari tempat ini tanpa sadar jika Gazul sedang memperhatikannya dari kamera CCTV. Dan ya, Sancoko dan Profesor langsung disambut oleh Gazul yang sedari tadi sudah mengamati gerak-gerik mereka, di mana Gazul sendiri memiliki kursi canggih yang bisa melontarkan beberapa peluru dan benda tajam. Dari sini, Sancoko terlibat duel dengan Gazul yang memiliki tangan besi yang bisa memotong benda apapun dan bisa mengeluarkan sinar laser yang membuat keduanya terlibat perang laser-laseran. Saat mendekati akhir, Sancoko tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pamungkasnya, yaitu Kagebun Shinojutsu, yang bisa membuatnya seolah menjadi banyak atau membelah diri, padahal itu hanyalah bayangan saking cepatnya dia bergerak. Gazul sendiri mengeluarkan jurus lainnya, yaitu tangan berputar dari Swedia yang membuat tembok hancur seperti dibor, namun Sancoko berhasil mengalahkannya, bahkan membuat Gazul menunjukkan sosok wajah aslinya. Terima kasih Tuan Superman. Anda telah menyelamatkan jiwa saya. Sorry, Prof. Nama saya Gundala. Setelah Gazul kabur entah kemana, Sancoko segera mengeluarkan petir dari tangannya untuk melelehkan kaca yang mengurung Minarti hingga kaca tersebut berubah menjadi plastik transparan. Dengan polosnya, Gundala mengaku jika dirinya adalah sahabat baik Sancoko sehingga dia berkata, "Tunggu sebentar ya, saya akan membebaskan Sancoko dulu." Setelah berubah ke wujud aslinya, Sancoko pun kembali menemui Minarti dan Profesor tanpa khawatir mereka akan curiga, dan anehnya mereka berdua pun tidak merasa curiga, sehingga setelah ketegangan ini selesai, mereka bertiga pun keluar dari sana dengan pihak berwajib yang terlambat datang. Dan inilah Gundala Putra Petir. Perkasa pembela kebenaran dan keadilan, Putra Petir Gundala, pahlawan pemberantas kejahatan dan kebatilan, Putra Petir Gundala. Gundala, yeah. Naon atuh anjing. Tamat, ending yang cukup mengputra petirkan. Tolong jangan bandingkan film ini dengan film superhero sekarang yang memiliki CGI mutakhir dan plot cerita yang lebih kompleks, karena di tahun itu film ini sudah sangat luar biasa dengan sumber daya yang ada. Film ini sudah membuktikan bahwa Indonesia mampu dan bisa bersaing dengan film-film luar, hanya tinggal menunggu momen dan timing yang pas serta izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah film superhero Indonesia bisa maju di kancah internasional. Amin. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah tentang sosok Sancoko yang bisa menyembunyikan identitasnya sebagai superhero, bahwa mengetahui sedikit kebenaran tentang orang lain bukan berarti Anda sudah mengenalnya dengan baik. Ingat, tabahlah, perbuatan baik jarang diingat, perbuatan buruk jarang dilupakan. Saya John mewakili Putra Petir mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kabel USB Tutankhamun. Cuau, cuau, cuau.